Baik, sebagai bagian akhir ya dari pendahuluan ini, kita akan mencoba membahas mengenai salah satu elemen spesial yang ada di dalam struktur himpunan ya. Nah, jadi ada dua yang akan kita bahas. Yang pertama ini kita namakan sebagai elemen identitas. Dan yang kedua kita namakan sebagai elemen inverse. Nah, di mana catatannya adalah dua hal ini harus berada di dalam sebuah himpunan. Jadi kalau misalkan kita punya himpunannya A, maka elemen identitas dan inverse-nya harus ada di dalam A ya. Oke, kita bahas satu demi satu. Saya mulai dari yang namanya elemen identitas dulu. Oke. Misalkan di sini saya punya sebuah himpunan ya. Katakan nama himpunannya adalah A. A adalah suatu himpunan di mana himpunan itu tidak kosong. Gitu ya. A itu boleh berhingga, boleh tak berhingga. Jadi anggota A itu bisa cuma 10, bisa cuma 100, atau anggota A itu adalah tak terhingga banyaknya. Nah, kemudian selain kita mendefinisikan himpunannya, maka saya juga akan mendefinisikan tentang operasi binernya ya. Jadi ketika A tidak sama dengan 0 dan misalkan star adalah operasi biner. Ya, atau dalam pembahasan sebelumnya, kata lain dari operasi biner itu adalah bahwa ini mempunyai sifat tertutup. Tertutup ya. Jadi sifat tertutup itu saya review sebentar. Jadi kalau misalkan kalian punya A, B elemen dari A, ya, lalu A dioperasikan dengan B, maka hasilnya juga harus dalam himpunan A tersebut. Itu namanya sifat tertutup. Nah, jadi sekarang bekalnya kita punya dua nih. Ada himpunan dan ada operasi. Nah, jadi ketika saya punya himpunan dan saya punya operasi, maka elemen E ya, ini dinamakan elemen identitas ya, di sini jika hanya jika. Nah, jika hanya jika E star A itu akan sama dengan A star E akan sama dengan A. Nah, di sini berlaku untuk setiap A kecil himpunan dari A besar. Oke, saya ulangi ya. Jadi ketika saya punya ketika saya punya elemen E, maka elemen E ini dinamakan elemen identitas jika hanya jika memenuhi ini. Jadi kalau E dioperasikan dengan sembarang himpunan A, ya, maka hasilnya adalah A itu sendiri. Nah, itu namanya berarti E itu adalah elemen identitas. Ada juga beberapa literatur yang menuliskan elemen identitas itu seperti ini. Jadi ini ada versi lain ya. Versi lainnya adalah terdapat E elemen dari A sedemikian sehingga untuk setiap A elemen dari A, nah ini bacanya seperti itu, maka berlaku A star E sama dengan E star A sama dengan A. Nah, kalian boleh menuliskannya dalam notasi seperti ini. Tapi ini harus dalam satu set ya. Jadi tidak boleh dipisah-pisahkan. Nah, sekarang contohnya apa? Oke, kita sekarang coba kaitkan dengan contoh ya. Contohnya berarti pertama saya punya sebuah
himpunan dulu ya. Berarti misalkan saya punya himpunan Z ya. Z itu adalah sebuah himpunan bilangan bulat ya. Z berarti merupakan bilangan bulat. Oke. Kemudian ada operasi. Operasinya apa? Saya punya operasi. Operasinya adalah operasi plus saja ya. Operasi penjumlahan biasa. Jadi, oke. Dan plus ini bisa dinamakan atau bisa dibuktikan bahwa dia merupakan operasi biner. Nah, operasi biner ini terhadap himpunan bilangan bulat. Jadi jangan salah ya. Jadi kadang ada operasi merupakan operasi biner di himpunan A, nanti ternyata dia bukan operasi biner di himpunan lainnya. Jadi operasi biner itu hanya mungkin melekat pada suatu himpunan. Jadi tidak semuanya. Nah, sekarang kita akan cek yuk yang mana yang merupakan elemen identitas. Jadi kita akan cek bahwa dengan operasi plus pada himpunan bulat, kira-kira E-nya itu apa? Ada yang bisa nebak nggak? E-nya itu apa? Jadi kalian akan mencari sebuah bilangan yang jika ditambahkan dengan bilangan apapun, maka hasilnya adalah bilangan apapun. Ini masih titik-titik ya. Jadi ceritanya adalah ketika saya punya A ditambah E, jawabannya adalah A. Oh, berarti dengan sedikit sifat, berarti saya punya E-nya adalah 0. Nah, kita coba dulu. Sekarang kita balik. E tambah A sama dengan A. Berarti E-nya sama dengan 0. Nah, dua hal ini ternyata sama. Berarti bisa dipastikan bahwa elemen identitas pada himpunan bilangan bulat dan operasi penjumlahan adalah A0. Gitu ya, bisa dipahami? Nah, kemudian kita coba ganti dengan operasi yang lain. Oke, saya coba ganti. Saya ganti sekarang operasinya bukan plus ya, tapi operasinya adalah kali. Nah, operasi kali ternyata juga merupakan operasi biner pada himpunan bilangan bulat. Kenapa coba? Kalau saya mengalihkan bilangan bulat, maka hasilnya juga dalam bilangan bulat. Jadi itulah yang menyebabkan dia operasi biner. Nah, sekarang kita cek. Berarti di sini saya ganti ya. Saya ganti. Oke. Ini saya hapus. Ini saya hapus. Dan ini juga saya hapus. Nah, di sini ya. Berarti di sini adalah A kali E sama dengan A, dan E kali A sama dengan A. Ada A dikali E sama dengan A, berarti E itu adalah 1 ya. E-nya adalah 1. Berarti kalau bilangan bulat dengan operasi binernya perkalian, maka elemen identitasnya adalah 1. Dan inilah cara berpikirnya bagaimana untuk menentukan elemen identitas. Ingat ya, jadi himpunannya itu nggak cuma bilangan bulat. Kalian boleh mencobanya menjadi bilangan real mungkin, atau matriks, atau vektor, dan lain sebagainya. Kemudian kita masuk ke selanjutnya, yaitu pembahasan mengenai apa tadi? Elemen inverse ya. Jadi ada elemen identitas, ada elemen inverse. Kita harus definisikan dulu ya. Ketika saya punya himpunan A tidak sama dengan kosong, dan star adalah operasi biner. Nah, karena ini tidak kosong, berarti saya boleh mengambil sebuah sembarang elemen. Saya notasinya gini ya. Nah, ini hanya notasi. Jadi tidak harus ini adalah min A, itu enggak. Ini notasinya begini. Kemudian saya akan namakan elemen ini adalah sebagai elemen inverse dari A, gitu ya. Jadi min A ini kita sebutnya min A merupakan elemen inverse dari A jika hanya jika. Nah, jadi ketika saya mengambil sebuah elemen yang saya notasikan min A, itu merupakan elemen inverse dari A jika hanya jika gimana? Berarti kalau A star min A itu akan sama saja dengan min A star A, dan sama dengan elemen
identitas. Begitu. Atau dalam bahasa beberapa literatur, ada yang menuliskannya adalah untuk setiap A elemen A. Nah, di sini berarti ini dulu ya. Jadi saya punya sembarang. Jadi untuk setiap A elemen A, maka terdapat min A elemen dari A, sedemikian sehingga bahwa A ketemu dengan min A itu sama saja dengan min A ketemu dengan A yang sama dengan E. Nah, E ini adalah elemen identitasnya. Sekarang kita masuk contoh. Kita masuk contoh yang lain lah ya. Kita contoh yang lain. Misalkan saya punya sebuah himpunan, saya namakan gini aja. Ingat ini apa? Ini adalah himpunan sembarang vektor yang dimensinya adalah 2 ya. Dan di mana A, B-nya itu adalah elemen bilangan real. Jadi sekarang saya punya sebuah himpunannya bukan himpunan bilangan bulat lagi, malah menjadi sebuah vektor ukuran 2. Dengan masing-masing elemennya bilangan real. Kemudian saya akan definisikan semacam operasi biner. Operasi binernya saya namakan, operasi biner gini aja ya. Nah, operasi biner plus. Operasi biner plus itu operasinya adalah dari R2 menuju R2. Jadi dari vektor ke vektor. Ya, atau kita ngomong ini adalah operasi vektor biasa lah, operasi penjumlahan vektor biasa. Jadi ketika saya punya A1, B1 ditambah dengan A2 dan B2, nanti hasilnya adalah A1 plus A2 dan B1 plus B2. Gitu ya. Jadi ini adalah operasi penjumlahan vektor biasa. Nah, sekarang karena satu set anggota itu bentuknya harus begini, maka saya akan cari elemen inverse-nya. Oke, misalkan saya ambil di sini, saya kasih simbol begini ya. Ini akan saya uji apakah ini elemen inverse atau bukan ya. Jadi caranya adalah dengan min A, min B gitu ya. Kita tambahkan dengan A sama B. Maka hasilnya, ini elemen netralnya belum ada ya. Oke, yuk kita tebak yuk. Gimana kira-kira elemen netralnya? Jadi elemen netralnya harus bentuknya adalah begini ya. E1 dan E2, karena ini adalah di R2. Bagi netralnya harus berupa seperti ini. Dan ya, kalau kita cek, nanti elemen netralnya adalah 0 dan 0. Ya, nanti di sini adalah 0 dan 0. Nah, sekarang gimana berarti? Berarti di sini kalau saya ngambil adalah min A ditambah A sama dengan 0. Kemudian min B ditambah B sama dengan 0. Benar nggak ini statement begini? Betul. Berarti kalau betul, maka bisa dipastikan ya, untuk apapun bentuk A sama B ini elemen R2, maka min A sama min B ini pasti elemen inverse. Nah, disinilah. Berarti kita sudah menemukan ada elemen identitas, ada elemen inverse. Oh iya, sebagai informasi saja bahwa kadang ada yang menuliskan bahwa elemen identitas itu sama saja dengan elemen netral ya. Elemen netral. Ada juga yang mengatakan bahwa ketika elemen netral itu hanya ada di satu operasi biner, nanti kalau elemen identitas ada di 2 operasi biner. Tapi itu nanti. Jadi mungkin jangan rancu dengan istilah identitas dan netral. Ya, begitu.